Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Kali ini saya akan menjelaskan bagian catatan dari RPS, Mata Kuliah Profesi Kehumasan. Bagian catatan untuk semua RPS saya sebetulnya sama, tapi perlu saya jelaskan karena khususnya untuk tiap mata kuliah tentunya ada tema yang berbeda atau yang membedakannya, ya. Di RPS saya, di catatan saya ini saya menjelaskan tentang kode TM, ya. Jadi kan di RPS itu kan kadang ada kode TM ini ya. Ini maksudnya adalah tatap muka. BT ini belajar terstruktur atau mengerjakan tugas dari saya, dari dosen ya. Kemudian BM adalah belajar mandiri. Artinya ya mungkin teman-teman ada yang senang diskusi, membahas saya. Jangan gibah ya. Membahas mata kuliah misalnya untuk menambah pengetahuan gitu atau untuk berlatih lebih lagi gitu, yaitu belajar mandiri. Kemudian jadi TM ini ada rumus seperti ini ya. TM titik 2 1 kali 3 kali 50 menit. Ini dibaca kuliah tatap muka 1 kali tiap minggunya kali 3 SKS kali 50 menit. Sama dengan 150 menit atau 2 jam 30 menit. Jadi kalau kita mulai jam 7 untuk 3 SKS, untuk mata kuliah yang 3 SKS, misalnya ya, itu misalnya jam 7, jam 8, jam 9, jam 9.30 kita mengakhiri perkuliahan 3 SKS itu. Kalau mulainya jam 9.30, kita mengakhiri perkuliahannya di jam berapa? 12. Ya, dan seterusnya ya untuk mata kuliah yang 3 SKS. Kemudian belajar terstruktur dan belajar mandiri. Nah, ini ada rumus kayak gini ya, BT plus BM titik 2 1 plus 1 kali 3 kali 60 menit. Maksudnya ini adalah dua unsur yang berbeda, makanya diberikan pembeda angka 1 gitu ya. Artinya maksudnya dua unsur yang tersendiri gitu. Jadi SKS itu ada 3 unsur. Tatap muka di kelas atau TM itu tadi, belajar terstruktur, ya mengerjakan tugas dari dosen di mana saja lah ya. Kemudian belajar mandiri, memperkaya diri sendiri dengan perkuliahan. Itu masing-masing diberi angka 1 saja ya, jadi biar beda gitu. Nah, untuk per SKS-nya setara dengan 60 menit, karena 3 SKS berarti 3 jam. Ya, jadi rumus ini nih dibaca belajar terstruktur 1 kali tiap minggu dan belajar mandiri 1 kali tiap minggu kali 3 SKS kali 60 menit yaitu 6 jam. Jadi belajar terstruktur dan belajar mandiri dalam 1 minggu untuk satu mata kuliah dengan bobot 3 SKS itu dilakukan idealnya selama 6 jam. Kemudian ini mahasiswa mampu menghasilkan dan menunjukkan karya teks artikel ilmiah dengan tema profesi kehumasan. Ya, jadi menurut saya bahwa di level teman-teman S1 ini, teman-teman itu sudah bisa menghasilkan karya dan bisa menunjukkan hasil karya itu. Karyanya apa? Karyanya yaitu teks artikel ilmiah. Itu adalah karya, apalagi kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, asli, orisinil, pemikiran teman-teman sendiri, ya itu layak untuk dipatenkan, layak untuk didaftarkan hak atas kekayaan intelektual, gitu ya. Dengan tema profesi kehumasan. Menunjukkan sub CPMK ini mengandung kemampuan. Ini kan kenapa kok ada C6, P5, A5? Itu menurut saya teman-teman ini ketika sudah mencipta karya artikel ilmiah itu teman-teman sudah memiliki kemampuan yang dalam ranah taksonomi revisi dari Bloom itu
kognisi level ke-6 yaitu kemampuan mencipta, dan psikomotorik yang kelima yaitu naturalisasi, serta afeksi yang ke-6 yaitu kemampuan karakterisasi menurut nilai. Ujian tengah semesternya ini menghasilkan video materi ya. Jadi menghasilkan video materinya individu dan menunjukkannya dalam pameran atau gelar karya. Gelar karyanya di akun YouTube saya, di channel YouTube saya. Tidak apa-apa ya. Jadi itu menunjukkan bahwa saya mengapresiasi karya teman-teman. Saya mengklarifikasi karya teman-teman kalau ada yang kurang tepat, atau saya mengapresiasi dalam bentuk mengulasnya. Itu. Bukan terus kemudian wah, mahasiswa yang capek-capek bikin, dosen yang enak memilikinya. Enak dimiliki dosen itu sampai seberapa jauh sih, ya kan? Dosen juga tidak bangga loh meng-HI gitu ya, atau mengklaim karya mahasiswa sebagai milik dosen, itu juga tidak bangga, tapi berusaha atau berupaya melindungi saja. Karena sayang sebetulnya, karya mahasiswa itu kan juga atas instruksi dosen. Sudah dibikin susah payah, dan hanya berakhir di daftar nilai saja. Itu sayang menurut saya. Ya, jadi harus kita dokumentasikan. Siapa tahu bermanfaat lebih gitu ya. Untuk mahasiswa maupun untuk dosennya serta institusinya pastinya. Bukan bermanfaat lebih untuk dosennya saja ya. Baik, ujian akhir semesternya mahasiswa mampu menghasilkan teks artikel ilmiah dengan tema profesi kehumasan. Nah, kalau tadi video, kalau ini agak lebih berat dan serius, yaitu teks artikel ilmiah. Berat tapi saya yakin mampu. Ya, secara kuantitatif dah harus sama, tapi secara kualitatif diupayakan sama pada hal-hal tertentu ya. Penulisan daftar pustaka. Nah, untuk menulis teks artikel ilmiah ini nanti penulisan daftar pustakanya diharuskan mengikuti standar buku pedoman penyusunan skripsi IAIN Kudus. Ini kalau ada singkatan RPS ini rencana pembelajaran semester, RMK ini rumpun mata kuliah, dan prodi adalah program studi. Metode perkuliahan kalau saya sebutkan di situ hanya kuliah gitu. Padahal kuliah itu adalah salah satu aktivitas ya dalam metode perkuliahan, yaitu Student Centered Learning atau SLC. Student Centered Learning ini maksudnya pembelajaran terpusat pada mahasiswa. Perkuliahan menggunakan aplikasi virtual classroom, IAIN Kudus, dan WhatsApp Group. Silakan mengisi isi presensi di virtual class, IAIN Kudus, WhatsApp Group, dan kolom komentar YouTube. Ini channel YouTube saya ya. Jadi dilihat video yang sesuai. Misalnya kayak pertemuan 1 itu ya videonya berarti video tentang RPS, video tentang pertemuan 1 itu sendiri, video tentang kontrak perkuliahan, video tentang panduan diskusi daring, video tentang catatan RPS gitu kan ya. Kelas dibagi menjadi 13 kelompok yang bertugas membuat video materi durasi 7 menit atau lebih, silakan. Maaf. Sekali-sekali di video bolehlah mengantuk ya. Disimpan di Google Drive public, dibagikan di WhatsApp group, dikirim di email, ini email saya, dan mendiskusikannya di kelas sesuai jadwal. Video mahasiswa harus disertai teks dialog atau subtitle gitu ya, dan mencantumkan logo IAIN Kudus, nama dosen mahasiswa, serta referensi ilmiah di tiap kutipannya. Teknis kunjungan, oh ya, ini yang kunjungan virtual ya. Teknis kunjungan dikoordinir mandiri oleh mahasiswa sekelas. Senantiasa berkonsultasi dengan dosen pengampu via WhatsApp, WhatsApp saya, bebas 24 jam. Tugas mahasiswa menjadi hak milik dosen pengampu dan dilarang mengunggah di media apapun tanpa seizin dosen. Jadi
bukan berarti kemudian terus dilarang 100% ya. Mungkin akan sangat mungkin sekali boleh saya perbolehkan kok untuk mengunggahnya, tapi ya itu tadi ya, dengan pertimbangan-pertimbangan dan dengan seizin saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.